Putri di mana ya? Kira-kira dia lagi di kelas atau di kantin? Kayaknya jamnya kelas nih ya. Mungkin di kantin kali, cari deh. Duh, gimana nih? Masa iya nggak ada taksi ataupun ojek yang lewat? Gue harus buru-buru ke kampus lagi. Sebelum ibu sadar gue nggak di kampus. Itu kan cewek yang tadi. Gak nyangka bisa ketemu dia lagi di sini. Kelihatannya dia lagi gelisah banget. Jangan-jangan gara-gara cowoknya lagi. Sayang, itu mobil direknya ntar lagi datang. Jadi mobil aku udah bisa keluar. Tapi aku nggak bisa lagi nunggu lebih lama. Soalnya ibu ke kampus. Aku takut banget ketahuan sama ibu. Gimana dong? Kayaknya cowoknya toksik deh buat hubungan gitu. Aku nggak bisa nunggu lebih lama. Iya, kamu tenang dulu ya sayang ya. Bentar. Sayang tuh, mobil direknya udah datang. Aku ambil mobil aku dulu ya. Aku samperin aja deh. Halo? Naik mobil saya. Enggak. Gue mau buru-buru. Saya bisa ngantar kamu kemana aja dengan cepat. Yuk. Yakin. Iya, yakin. Udah, yuk. Tapi gue harus naik ojek biar cepat sampainya. Saya tahu banyak jalan pintas kok. Saya bisa nganterin kamu lebih cepat dari ojek. Yuk. Tunggu apa lagi? Udah, yuk. Kamu nggak perlu takut. Saya bukan orang jahat kok. Malah di sini saya pengen nyelamatin kamu dari cowok kamu yang toksik. Cowok toksik? Udah, yuk. Lama banget sih. Sayang. Usus goreng. Usus goreng cepet banget perginya. Dia beneran pergi naik ojek apa naik angkot ya? Gue telepon aja deh. Teleponnya nggak diangkat lagi. Apa jangan-jangan usus goreng beneran naik ojek ya? Terus dia nggak angkat telepon gue karena dia lagi di ojek. Ya udahlah, daripada gue mikir yang macem-macem, mendingan sekarang gue buru-buru susulin usus goreng ke kampus. Semoga Putri nggak berpikir kalau aku terlalu overprotektif sampai datang ke sini. Aku hanya ingin melindungi Putri dari Pak Alex. Aku takut karena Pak Alex nggak bisa menemuiku. Dia lalu menemui Putri dan mempengaruhi pikirannya. Good afternoon, Bu Nawang. Pak Regar. Bu Nawang kesini pasti kangen ya, udah lama nggak ngelihat kelucuan saya. Iya kan? Maksudnya kelucuan apa, Pak? Ya itu kelucuan omongan-omongan saya yang selalu buat Bu Nawang tertawa lepas. Maaf ya Pak Regar, bukannya saya nggak mau nanggepin obrolan Pak Regar, tapi kan saya datang ke sini itu mau cari Putri, jadi saya mau buru-buru cari Putri. Permisi ya Pak ya? It's okay. But for you information, Putrinya sekarang masih di kelas, nggak bisa diganggu. Nah, gimana kalau Bu Nawang nunggu Putrinya di ruangan saya aja? Nggak usah khawatir, nanti saya suruh Obe untuk bikinin minuman spesial khusus buat Bu Nawang.
Oke. Maaf Pak Regar. Makasih ya Pak Regar, nggak usah. Saya mendingan tunggu di kantin atau di taman kampus. Makasih Pak Regar. Permisi. Oh, big no. Big no. Bidadari cantik Bu Nawang, jangan dibiarin berkeliaran sembarangan di kampus ini. Oh, bahaya. Belum tahu masa sini ganas-ganas. Saya malah takutnya nanti Bu Nawang diculik. Sikapnya Pak Regar aneh sekali. Seperti sedang berusaha menahan aku supaya nggak nemuin Putri. Ya kenapa, Madi? Hah? Ibu di kampusnya Putri? Ya udah, kamu kabarin saya terus ya. Iya, oke, terima kasih. Aish. Ada apa Pak Bos? Ada masalah? Mimi kampusnya Putri, Jo. Saya tahu nih, pasti Mimi ketakutan karena mau disamperin Alek. Wah, tuh orang bener ya. Selalu bikin masalah, bikin orang cemas terus. Ya, Halo, selamat siang Pak Remon. kenapa Sinta? Di luar ada Pak Alek, katanya ada hal penting yang harus disampaikan ke Bapak. Oh, iya, oke. Terima kasih ya. Baik Pak. Mau kemana kamu? Saya harus temuin dia Pak Bos. Dia harus kasih pelajaran. Dia harus ngerasain jurus andalan saya di kampung Pak Bos. Biar dia nggak gangguin Bu Bos Mimi sama Pak Bos lagi. Nggak ada, nggak apa ada. Nggak pakai kekerasan. Mau masuk penjara kamu. Tapi Pak Bos. Udah. Biarin aja dia kesini. Lebih baik dia kesini, Jo. Daripada dia nyamperin Mimi sama Putri, suruh masuk dia kesini. Cepet. Baik Pak Bos. Saking paniknya, gue sampai nggak denger pangeran telepon. Gue telepon balik deh biar dia nggak khawatir. Kamu nelfon cowok kamu. Kamu kenapa kelihatannya takut banget sih sama cowok kamu? Padahal dari kejadian kemarin tuh harusnya kamu bisa ngambil pelajaran. Kalau cowok kamu itu nggak baik buat kamu. Ih, so tau banget sih. Udah tahu toksik masih aja kamu belain. Kamu pikir saya nggak ngelihat tadi kamu lari gara-gara dikejar sama dia? Udah deh, kita kan juga sebenarnya nggak saling kenal. Jadi lo nggak perlu kali nilai hubungan gue sama pacar gue gimana. Sotoy banget sih. Udahlah, mendingan sekarang nyetir aja, nganterin gue. Iya, tapi dari tadi kamu nggak bilang tujuan kamu mau kemana. Oh iya, ke kampus Bunga Bangsa tahu kan? Tahu kok. Ya udah kalau gitu cepet ya nyetirnya. Perasaan niat gue baik buat ngindarin dia dari cowoknya yang toksik. Kenapa dia bersikap seolah-olah gue jadi supir taksi? Sorry, gue nggak bermaksud kayak gitu. Gue cuman takut aja ibu tahu kalau gue di luar sama pangeran. Makasih ya. Kita emang nggak saling kenal sih, tapi lo udah 2 kali bantuin gue. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan yang lebih baik ya. Halo Cip, gue udah sampai kampus. Oh iya, gue masuk ke sana sekarang ya. Sekali lagi makasih banyak ya, gue duluan. Kasian. Kayaknya dia lagi pusing sama hidupnya. Tapi ya udahlah, bukan urusan gue. Kedatangan Pak Alex di sini mau apa nih sebenarnya? To the point aja langsung sama saya.
Masih sama seperti sebelumnya, Pak Remon. Kedatangan saya ingin memperbaiki hubungan di antara keluarga kita yang sempat kurang baik. Oh iya, saya sempat lunch dengan Putri loh, Pak Remon. Lunch dengan Putri? Iya. Dan Putri sangat menerima saya dengan baik. Dia bilang ke saya kalau dia sama sekali nggak punya dendam dengan saya. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Kenapa Putri diam-diam masih mau menemui Pak Alex di belakang aku dan Mimi ya? Padahal Putri bilang kalau saat ini dia memihak Mimi. Bagaimana kalau Mimi sampai tahu apa yang sudah dilakukan Putri saat ini? Aku harus bisa terus yakinkan Pak Remon kalau Putri sudah mau menerima aku dan mau berdamai dengan masalah ini. Iya Pak Remon, sebenarnya saya begitu bahagia karena terus terang saya nggak nyangka kalau Putri bilang dia sama sekali nggak punya dendam sama saya. Padahal saya sadar betul kalau apa yang saya lakukan selama ini ke Putri itu luar biasa menyakitkan dan keterlaluan. Pak Alex yakin nih dengan pembicaraan Pak Alex? Pak Remon masih nggak percaya sama saya. Buat apa saya bohong Pak Remon? Pak Remon bisa cek sendiri sama Putri. Kalau apa yang saya sampaikan ini semuanya sesuai kenyataan. Tapi saya mohon maaf Pak Remon, kalau saya masih hanya bisa berbicara dengan Putri saat ini. Karena saya tahu kalau Bu Nawang masih emosi dan saya belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bu Nawang. Saya yakin Bu Nawang masih marah sama saya karena semua fitnah yang diberikan oleh Lydia. Saya tahu kalau Lydia sudah memfitnah saya dan sampai semua orang membenci saya saat ini. Cukup. Saya tidak mau mendengar apapun lagi sebelum saya bisa memastikan semuanya. Saya paham itu Pak Remon. Saya bisa sabar menunggu sampai Pak Remon mendapatkan semua bukti yang menyatakan kalau saya benar-benar tidak bersalah. Tapi apa Pak Remon bisa mengerti dan Bu Nawang bagaimana perasaan Putri dan Pangeran saat ini? Mereka pasti benar-benar merasa sangat tersiksa. Pak Remon, saya juga sempat memberitahukan ke Putri kalau saya punya niat untuk melaksanakan pertunangan Putri dan Pangeran. Dan syukurnya Putri menyambut baik usulan saya itu. Sebenarnya itu tujuan utama saya datang ke sini.